Assalamualaikum Mas Hari. Waalaikumsalam. Waduh, apa kabar nih? Baik, baik. 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 Habis ngajar apa tadi? Dari ngejar biasa. Sejarah. Oh, alah. Udah dari ngejar? Iya tadi nih baru keluar habis ini. Makan dulu sekarang. Lagi istirahat nih. Istirahat dulu ya. Udah. Gimana? Kita ngobrol-ngobrol dulu nih. Kayaknya mumpung kita lagi ada waktu bareng, pas nih kita mau berbincang-bincang dikit. Oh, soal apa ini? Jadi gini Mas, saya sebenarnya bingung dengan proses pembelajaran kita ini. Bingung ya? Kenapa? Sebenarnya kita kan mengajar sejarah. Ya. Sejarah ini kan materinya banyak tulisan, cerita ya kan. Memang sih benar, metode yang bisa dipakai memang masih pakai metode lama, sebenarnya masih bisa dipakai juga kayak teacher center kan, Ya. metode ceramah, karena ya mau nggak mau kita memang harus cerita di Betul. sejarah ini dari latar belakangnya sampai ke akhirnya itu memang benar-benar harus diceritain ke siswa, Ya. kan? Cuma itu berpikir masa iya sih di era modern sekarang ini, di era merdeka belajar kita masih menggunakan teacher center, ya kan? Harusnya udah beralih dong ke student center. Kalau menurut Mas Hari ini kayak mana sih pandangan berdasarkan dengan pengalaman Mas Hari mengajar sejarah khususnya? Jadi gini Ran, sebenarnya mau teacher center ataupun kurikulum yang sekarang ini ya silakan aja disesuaikan. Tapi kalau untuk materi sejarah ya saya sih lebih aware ke teacher center, soalnya ini menurut saya ya, selama saya ngajar, kalau saya pakai teknik teacher center itu guru bisa ini mengarahkan kelas, jadi murid tetap kondusif. Meskipun sekarang murid ya yang lebih aktif, lebih kritis, tapi menurut saya teacher center itu guru dapat menentukan arah kelas, tujuan kelas ya kan, dan juga yang penting kelas itu bisa kondusif gitu di tangan guru ya. Oke, cuman Mungkin guru lebih mendominasi sih, tapi sisi baiknya ya kelas jadi lebih terarah, murid juga lebih kondusif, bisa iya sih diatur. benar, cuman Gimana? berdasarkan dengan pengalaman saya juga, kalau misalkan kita pakai teacher center, kita memang mau apa, cenderung menguasai kelas itu kan. Kita banyak menyampaikan materi. Ya. Yang saya lihat ya, siswa itu malah pasif, siswa itu nggak aktif dalam pembelajaran kalau kita pakai teacher center. Makanya itu berpikir gimana caranya pembelajaran sejarah itu kita kemas dengan yang tipe pembelajaran yang sekarang, yang modern di abad 21, merdeka belajar. Jadi siswa itu memang benar-benar aktif dalam pembelajaran. Mereka harus menjadi pusat perhatian, menjadi pusat pembelajaran itu siswa, bukan guru lagi. Siswa itu benar-benar harus interaktif. Mereka harus dapat mengeksplor pembelajaran sejarah khususnya itu dengan daya pikir mereka sendiri, dengan potensi mereka yang ada pada diri mereka khususnya. Karena kita harus memberi pendampingan dalam pembelajaran sejarah, bukan kita yang ucuk-ucuk selalu memberikan semuanya secara mentah-mentah. Siswa itu kalau menurut saya itu udah nggak efektif lagi, Mas. Siswa itu harus kita kasih kesempatan, harus kita kasih ruang supaya mereka itu bisa lebih kreatif dalam mengekspor pelajaran sejarah. Misal kita menggunakan pembelajaran model project based learning atau problem based learning. Itu kan pembelajaran yang membuat siswa itu lebih aktif, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, bukan pada guru lagi. Jadi dalam pembelajaran guru itu sekilas hanya memberikan gambaran terkait dengan materi yang akan dipelajari, baru kemudian guru ini akan memberikan keleluasan kepada siswa, baik itu dalam kelompok lah biasanya, itu untuk mengeksplor materi yang akan dipelajari, baik itu dalam pemecahan masalah atau pembuatan proyek. Nah ini tentu akan membantu peserta didik itu lebih mempunyai pemahaman bermakna terkait dengan materi yang mereka pelajari. Oh, jadi maksudmu kamu lebih suka murid yang aktif? Iya. Itu ya. Saya sih udah denger banyak ya soal model, metode, terutama kurikulum merdeka ini ya. Tapi kan saya sependapat sebenarnya, saya juga
ngelihat siswa yang aktif itu senang. Tapi kan bukan berarti siswa yang kelihatannya pasif, bukan berarti dia nggak ngikut pelajaran dong. Pasti kita harus cek lagi dong, ya kan? Mau itu saya nih teacher center, siswa pasif itu bukan berarti dia nggak ngerti pelajaran, nggak juga. Di kelas saya kelihatannya aja pasif, tapi begitu diarahin ke sini ngerti. Ayo jawab ini bisa. Jadi apa sebenarnya? Ya memang sih zaman sekarang menuntut siswa itu cenderung aktif ya. Tapi buat apa kalau dia kelihatannya aktif tapi pas dia berbicara di depan malah linglung, nggak tahu mau jawab apa gitu kan. Jadi nggak semua siswa yang kelihatan pasif itu cenderung nggak ngikut pelajaran. Bener sih. Saya mastiin gitu orang, meskipun teknik saya dibilang jadul ya, tapi apa ya, banyak kok cara untuk mengecek siswa itu ikut pelajaran atau enggak. Oke. Mungkin Mas ngelihatnya dari sisi luar aja sih. Iya, Ayolah. cuman begini loh Mas Hari, kita ini kan udah dituntut sebagai guru yang harus ikut perkembangan zaman, ya kan? Artinya kita juga harus ada perubahan, baik itu menggunakan teknologi khususnya dalam metode pembelajaran. Kalau kita hanya menggunakan teacher center, ya kan, itu yang aktif cuman gurunya doang. Kita menyampaikan materi dari awal hingga akhir, kemudian mungkin kita mengajukan siswa kesempatan untuk bertanya, ya kan, mungkin hanya sebatas itu. Tapi kalau misalkan kita menggunakan pembelajaran yang teacher center, itu membuat siswa itu lebih menarik dalam mengikuti pembelajaran. Mereka lebih antusias karena mereka terlibat langsung dalam pembelajaran. Mereka tidak hanya duduk mendengarkan, menulis, mencatat, kemudian mengikuti apapun runtutan yang diarahkan oleh guru. Itu terkesan monoton bagi saya. Terkesan siswa itu lebih cenderung hanya ikut, duduk, diam, pulang di kelas, ya kan? Tapi kalau misalkan dalam pembelajaran siswa itu juga teacher center, ya, mereka dari awal hingga akhir itu akan mempunyai pengalaman yang sangat berharga dalam mengikuti pembelajaran. Aktif, mereka terlibat langsung dalam pembelajaran. Jadi siswa yang kurang aktif, kurang terlibat ketika kita menggunakan metode atau modul pembelajaran PJBL, Project Based Learning, mereka akan muncul nilai-nilai kolaboratif, muncul sikap aktif, berpikir kritis, mandiri, interaktif. Ada banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran teacher center ini. Tujuannya apa? Ini tentu akan membuat atau memberikan manfaat juga untuk siswanya, karena mereka dapat mengeksplor pembelajaran dengan sebaik mungkin, dengan semaksimal mungkin. Kita sebagai guru bisa membantu siswa untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Misal siswa yang awalnya kurang memahami terkait dengan pembuatan project, ya kan, kemudian kita menerapkan model pembelajaran project learning dengan teknologi yang saat ini seperti Canva, itu tentu akan memberikan pengalaman baru bagi siswa. Mereka yang awal tidak bisa menggunakan Canva, kemudian mereka belajar, kita dampingi, kita fasilitasi, mereka akan mendapatkan pengalaman baru dalam pembelajaran. Jadi begitu banyak manfaat yang mereka dapat dari pembelajaran teacher center ini. Iya, memang saya paham kok maksud Mas Randika ini. Misalkan murid yang aktif ikut pembelajaran dan juga tadi bilangnya apa? Berpikir kritis ya. Sebenarnya berpikir kritis itu emang harus ditunjukkan dengan seperti apa? Di kelas saya ya, murid yang berpikir kritis itu ada banyak sih. Bahkan saya pun belum selesai ngejelasin ya. Murid tersebut udah nanya, "Pak, masa penjelasan Bapak gini udah dipatahin?" Oke. Itu baru ini ya. Saya baru ngejelasin ya. Belum kalau saya nyuruh, coba kamu sama dia cari jawab soal ini. Nah, dari situ udah kelihatan loh, Ran. Sebenarnya bukan masalah berpikir kritis sih, kemauan siswanya. Iya. Teacher center itu memang kelihatannya saya yang mendominasi, tapi
kalau dilihat lagi Ran ya, itu murid itu nggak cuma ngelihat, mendengar, tapi di dalam hati mereka itu berpikir, ini bapak ini ngulas apa, maksudnya apa gitu. Jadi seolah-olah ada hasrat murid gitu untuk bertanya, pengen tahu lah istilahnya. Jadi itu saya menekankan berpikir kritis itu dengan cara itu. Oke. Ya kan? Itu mungkin Mas Hari dapat berkata demikian. Kelas Mas Hari kita katakanlah memang kelasnya yang aktif-aktif, siswanya baik-baik. Coba deh kalau misalkan kita dihadapkan dengan kelas yang karakteristik siswanya itu cenderung pasif, ya kan? Kalau kita menggunakan metode teacher center, apa jadinya mereka nanti? Ya nggak sih? Ya, saya. Nah, jadi menurut saya memang sudah sepatutnya kita itu ikut dengan perkembangan sekarang. Pembelajaran yang memerdekakan peserta didik, yang berpusat pada peserta didik, ya kan, yang berpihak pada peserta didik. Artinya kita tuh berupaya agar dapat mengakomodasi karakteristik peserta didik. Jadi nggak cuman siswa yang aktif aja yang bisa kita dampingi, yang kita fasilitasi. Peserta yang jadi peserta didik yang pasif juga bisa kita fasilitasi, bisa kita dampingi. Jadi kalau misalkan kita dihadapkan dengan kelas yang siswanya pasif, ketika kita menggunakan teacher center, ada harapan mereka terlibat dalam pembelajaran. Jadi gitu Mas Ari. Oke, kayaknya udah mau masuk nih Mas Ari, udah mau ngajar lagi kita. Mau lanjut nih? Jadi lanjut. Dari apa yang kita bahas ini, mungkin kita memang mempunyai kita punya cara masing-masing dalam melakukan pembelajaran. Ya, tapi apa-apa kan kok. Kita emang harus sering sama guru itu harus saling bertukar. berkolaborasi, harus saling sharing. Betul, Tujuannya kan betul. kebaikan untuk kita sendiri dalam mencapai tujuan pembelajaran yang akan kita berikan di kelas. Iya, betul. Harus sharing-sharing lah. Iya, harus sharing. Ya, semoga Betul. harapannya mungkin kita mempunyai strategi sendiri nih terkait dengan apa yang akan kita terapkan dalam kelas. Betul. Harapannya apa yang kita lakukan itu memang benar-benar dapat bermanfaat, dapat memunculkan ataupun menghasilkan hasil belajar yang baik untuk siswa kita di kelas. Karena mau cara apapun, yang penting hasil belajar. Benar, itu adalah goals atau tujuannya kan ada di situ. Yang penting pembelajaran yang kita berikan tuh memberikan pembelajaran yang bermakna, yang bermanfaat untuk siswa kita di kelas. Makna. Itu aja Mas Ari ya. Oh ya. Semoga sehat-sehat terus lah untuk kita. Amin. Tetap semangat dalam memberikan pembelajaran, khususnya di pembelajaran sejarah ini. Oke. Amin. Duluan Mas Ari. Duluan. Di kelas mana ngajar ya? Di kelas 11 IPS 1. IPS 1 ya. ya. Duluan ya. Si Riko ya. Riko, Oh iya, hati-hati ya. Ya, Saya di IPA 5 nanti. Iya. Mari Mas Ari. Yuk.